Seksual tuh stress release betul, tapi seringkali yang disalahpahami dan jadi masalah itu adalah seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk rilis stres, padahal kan enggak juga. Seks. Kalau kita bicara tentang seks, kita nggak bicara apa-apa. Karena kita nggak pernah bicara tentang seks. Padahal, kita semua adalah manusia yang suka seks. Bahkan butuh seks. That's why di episode ini, kita akan bahas tentang love, sex, and everything in between bersama dengan psikolog Edward Ghani dari Bicarakan. Halo bro, gimana kabarnya? Sehat. Lu gimana kabarnya? Baik juga, baik-baik, sehat juga. Ini topik yang super menarik guys ya, yang nggak pernah dibahas, yang tabu, quote unquote. Tapi ya udahlah ya, kita cowok-cowok gini dah hantam aja gitu ya. Yang kita udah mau bahas dari lama, tapi mungkin baru kali ini ada kesempatan juga dan waktunya untuk bahas juga. Dan pengennya sih pengen gue kupas habis nih. Gue punya banyak banget pertanyaan. Gue langsung sebutin aja ya. Boleh. Ada 7 nih. Yang pertama adalah 7 beneran. Kenapa nafsu seks itu nggak berhenti? Terkadang lu kayak berasa dikontrol sama sesuatu yang sama sebuah kekuatan yang di luar dari lu. Gitu. Nah itu satu. Yang menurut lu adalah satu-satu dulu banyak. Gue sebutin dulu deh. Oh boleh silakan. Ntar lupa kan. Ini gue tulis soalnya. Boleh. Udah kayak jurnalis gue. Neurologi masturbasi dan fantasi seks. Gitu. Gue pengen tahu neurologinya. Gitu. Nomor 3 adalah peran seks dalam hubungan. This one ini lumayan serius nih. Ya. Semuanya serius. Gitu. Cuma yang ini lebih kayak udah hubungan udah lumayan lah. Terus next adalah ketertarikan seksual itu wajib apa enggak untuk sebuah hubungan yang sehat. Gitu. Itu juga kontroversial tuh. Tapi butuh dibahas menurut gue. Next nomor 5 adalah bosan dengan satu orang. Itu juga itu kayaknya sumber banyak konflik mungkin dari sana tuh. Ya, at least kontributor lah. Nomor 6 adalah tips seks yang sehat. Dan nomor 7 adalah sex drive atau dorongan seksual antara satu orang dengan pasangannya harus kompatibel atau enggak. Apakah ada masalah yang mungkin akan timbul kalau timpang nih kebutuhan seksualnya gitu. Oke. 7 itu. Nah, lo mau mulai dari mana dulu nih? Mulai dari mana ya? Sorry. Mungkin gue mulai dari kenapa gue mau bahas tentang love, sex, and everything in between. Boleh banget. Mungkin sedikit bridging dari gue adalah gue tuh as a psychologist, sebagai psikolog itu sering banget handle case-case yang berhubungan dengan topik sexuality. Itu kayak teman gue sehari-hari lah. Nah, dalam praktek gue sehari-hari sebagai psikolog itu, yang gue sering bertemu atau berpapasan atau ngobrol sama teman-teman yang ketika membahas topik tentang seksual, konflik yang paling sering muncul itu adalah kok gue nggak bisa mengontrol dorongan gue ya, gitu. Ini kita bahas kalau misalnya masalahnya ada masturbasi ya. Masturbasi, ada adiksi di situ dan sebagainya. Kok nggak bisa ya Kak, Mas untuk mengontrol dorongan ini? Nah, pertanyaanku tuh gini. Kenapa sih kalau kita bahas tentang sexuality tuh kayak seolah-olah dorongan itu kayak tadi lu bilang, itu kayak dari luar, kayak bukan diri lu. Kayak kalau lu nggak lakuin, lu akan mati saat itu. Atau kalau lu nggak lakuin, kayak ada yang hilang dari diri lu. Kenapa? Hanya misalnya spesial tentang seks aja, spesifik tentang seks aja. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara dorongan dalam diri, bukan ada banyak banget ya. Setuju sih gue sih. Iya kan sih? Gak cuman berbicara tentang sexuality doang. Gak cuman berbicara tentang lu merilis dorongan seks lu, lalu merasa lu lebih tenang, lebih lega, kan gak cuman berbicara tentang itu ya. Nah mungkin untuk memulai topik ini, memulai diskusi kita, gue mungkin mulai dari seksual itu sendiri, definisinya apa sih gitu.
Karena gue selalu suka dengan definisi ya. Kalau teman-teman di sini udah nonton podcast dari Journey of Human Love, terus Attachment Style, terus ketiga bahas tentang dating with yourself, keempat bahas tentang problem solving, dan kita kelima bahas tentang sexuality. Definisi itu sebagai landasan berpikir buat gue. Seksual itu sendiri kan bagaimana manusia mendefine identitas dirinya sebagai makhluk, sebagai pribadi, sebagai entitas yang utuh. Seksual berbicara nggak cuma tentang alat-alat genital saja, tapi berbicara tentang eksplorasi diri. Bagaimana manusia semakin mengenal dirinya dari kepuasan, kenikmatan, dan juga segala dinamika seksualitas yang dimiliki. Maka kalau kita mengacu pada definisi itu, maka seksualitas itu tidak cuma berbicara tentang penetrasi, tidak cuma berbicara tentang ejakulasi, masturbasi, orgasm, nggak cuma berbicara tentang itu, tapi berbicara tentang bagaimana manusia semakin kenal dirinya dari, ya misalnya penis lu, dari payudara, vagina, dan semua keintiman yang didapat dari organ genital itu. That's why kalau ditanya adalah kenapa kita sulit untuk mengontrol dorongan seksual kita? Karena itu hal yang paling alamiah menurut gua. Dorongan seksual tuh dorongan yang paling alamiah, mungkin kayak insting bro, kayak hal mendasar gitu. Otak tuh langsung, mungkin kalau teman-teman di sini pernah mendengar seks itu kasih dopamin gitu kan. Kenapa seks kasih dopamin? Kan pertanyaannya gitu. Apakah cuma dopamin? Apakah nggak ada hormon lain yang didapatkan, dihasilkan oleh pikiran, tubuh, otak kita ketika kita berbicara tentang sexuality? Gue rasa nggak juga gitu. Ada ini nggak sih? Serotonin? Ada serotonin pasti, ada, ya betul. Oksitosin iya, dan juga yang jelas adrenalin juga kan. Adrenalin juga masuk di situ. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang sexuality, kenapa dopamin selalu dikaitkan dengan dopamin? Karena pleasure, kesenangan. Gitu. Dia ngasih kesenangan. Seks itu ngasih kesenangan. Nah, seringkali desire ini, dorongan ini itu maunya kesenangan instan. Karena kita sudah terbiasa. Yang mungkin lu juga ingat dan juga kita sama-sama tahu, manusia itu adalah makhluk yang hidup berdasarkan kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa mengikuti dorongan seksual kita, ketika dorongan ini muncul, kita nggak tahu how to untuk handle dorongan ini dan dealing dengan dorongan ini. Sehingga kita seolah-olah dikendalikan oleh dorongan ini. Bukan kita yang mengendalikan dorongan ini sebagai bagian dari tubuh kita, tapi kita yang mengendalikan itu. Kita yang dikendalikan oleh dorongan itu. Sehingga kita seperti manusia yang nggak punya kontrol diri. Kalau gue sering mungkin menganalogikannya, kalau lu nggak have sex, lu nggak hidup. Kalau lu nggak masturbasi, seolah-olah lu bukan manusia. Kalau lu tidak ejakulasi, seolah-olah ada yang kurang dari diri lu. Salah nggak sih dengan hal ini? Sebenarnya kembali lagi parameter salah benarnya itu adalah sehat atau nggak buat lu. Kalau ternyata dorongan ini itu nggak sehat, ya jangan dilanjutkan gitu. Jadi kalau pertanyaan di awalnya itu adalah kenapa seolah-olah dorongan itu dari luar, desire itu dari luar gitu? Nggak dari luar sebenarnya, itu sebenarnya dari dalam diri. Tapi mungkin karena lu tidak mengenali itu, seolah-olah ketika ada stimulus nih, misalnya contoh deh, kita sebagai cowok lihat lawan jenis pakai pakaian seksi, atau misalnya ada yang sesuai dengan kriteria preferensi kita, bentuk tubuh dan sebagainya, bentuk wajah, cara ngomong, itu ngaruh loh bro. Nggak cuman pakaian aja, tapi cara ngomong. Terus apa isinya juga? Kenapa? Isinya juga. Isi omongannya. Isi omongannya betul, isi yang lainnya juga banyak hal lah. Sure. Termasuk gestur bro, itu ngaruh banget gestur dan sebagainya. Karena I think sexuality itu nggak cuma berbicara ketika lu lagi diranjang, lu lagi misalnya have sex, tapi berbicara bagaimana lu merasa tenang, lu merasa relax gitu. Jadi desire itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri itu. Diri lu lagi tenang, lagi menikmati itu loh bahasanya. Jadi bukan desire itu bukan dari luar tuh yang kayak ngedorong lu terus seksual desire-nya. Enggak, tapi dari dalam diri lu yang seolah-olah mendorong lu dan mengontrol lu. Ini yang perlu dikenali. Ini yang perlu disadari, ini yang perlu dipahami. Karena seringkali kita gak kenal dorongan seksual kita. Seolah-olah ini hal yang asing dan itu di luar diri kita. Padahal enggak, itu di dalam diri kita. Itu. Kembali lagi bahwa lu pengen, bukan berarti lu harus melakukan. Lu pengen, lu belum tentu harus eksekusikan. Gitu.
kembali lagi ada proses berpikir, karena manusia itu ada yang namanya prefrontal cortex, ada frontal lobe di situ yang dimana fungsinya adalah aspek rasional berpikir, perlu atau enggak untuk melakukan itu. Nah, seringkali yang mengendalikan kita tuh amigdala kita gitu, emosi kita gitu, pengen, terus terjebak di situ, bingung cara keluarnya gimana gitu. Nah, justru ketika teman-teman sedang merasa kebingungan dan sedang terjebak pada pola-pola sexual desire ini bukan berarti ini kiamat atau ini bukan masalah selamanya sih menurut gua. Justru dari podcast ini harapan gua nanti akan banyak pertanyaan yang Andre berikan tadi akan gue jawab juga, tapi dari podcast ini yuk kenal dulu sexual desire mulai dari sexual self-awareness. Jadi kita juga perlu memiliki sexual self-awareness. Lu harus aware dengan kebutuhan seksual lu dan tubuh lu sendiri gitu. Boleh tuh. Boleh. Ya. Boleh. Oke, cuma mungkin itu. Iya, thank you banget. Very elaborate. Gue setuju sih actually. Gue ngerasa hal yang sama soalnya sama martabak atau makanan enak gitu. Atau actually martabak sih. Tentang apa gula tuh gue nggak bisa kontrol. Dulu yang paling parah gue bisa makan Nissin 2 bungkus. Buat gue sih itu parah ya. Gue gak tahu orang lain gimana. Mungkin 2 bungkus Nissin Over itu berapa? 70 gram gula dalam waktu 1-2 jam gitu. Habis itu gue KO. Gue tidur gitu. Iya. Dan gue gak bisa kontrol. Makanya gue memilih untuk gak beli makanan gula sama sekali gitu. Ya. Mungkin itu sama ya guys, dorongan juga gitu kan. Dari dalam diri juga. Betul. Menarik. Ya. Dan dorongannya nggak cuman yang tadi gue bilang di awal kan, dorongan tuh nggak cuma seksualitas gitu. Makanya kalau kadang kita salah pahamnya bahwa misunderstanding dan misleading juga, kayak seolah-olah dorongan seksual itu adalah dorongan utama dalam diri manusia, padahal kan enggak kan. Dia jadi yang utama karena kita mengutamakan. Gitu. Ada yang bilang tapi sebenarnya semua evolusi sama advancement didasari dengan keinginan untuk reproduksi. Itu nggak salah guys. Nggak salah. Tapi itu mungkin yang akar banget. Tapi sekarang mungkin kita bisalah lebih advance sedikit. Betul. Tapi kan juga teori itu sebenarnya kan mengacu pada ya kalau lebih bicara tentang evolusi manusia dan reproduksi memang saling berkaitan. Tapi kalau lebih bicara tentang desire dengan evolusi dan reproduksi itu berbeda menurut gua. I see. Gitu. I see. Karena desire itu for me jauh di dalam diri. Sumber dirinya kita, desire-nya kita. Kayak dorongan lu apa gitu. Menurut gua yang tadi bilang itu self-awareness. Sexual self-awareness. Sexual self-awareness itu perlu dibahas sih. Saya itu coba kita bahas ya. Atau lu mau setelah ini langsung kita bahas? Bebas. Mau sekarang boleh, mau bahas nanti juga boleh. Oke. Ya, oke. Kalau gitu gue coret ya. Ini udah lumayan lengkap nih. Ya. Tapi berarti first step untuk bisa kontrol ya adalah kenal. Karena itu langsung buat gue pengen bisa kontrol itu sih. Ya. Bukan gue jujur ya, gue bukan gimana sih, bukan kayak adik gitu. Tapi I don't think sekarang gue personally bisa dibilang orang yang bisa kontrol banget nih. Kayaknya bukan sih. Ya. Yeah. So step pertama dari mengontrol itu adalah untuk punya sexual self-awareness. Boleh lah, kita bahas lah sedikit ya. Apa sih maksud lu sexual self-awareness? Apakah beda sama self-awareness biasanya? Kalau sexual self-awareness seperti ada pemenggalan kata atau ada kata depannya, ada words-nya adalah sexual, berarti spesifik di sexuality-nya kita sebagai manusia gitu. Kita punya awareness, kesadaran di situ tentang kebutuhan kita, keinginan kita, tubuh kita. Jadi sexual self-awareness yang paling mendasar itu adalah tubuh. Bagian tubuh lu kenali bagian tubuh lu. Gak cuman mengenali oh aku punya penis, terus teman-teman yang wanita misalnya punya vagina dan payudara, gak cuman itu. Tapi juga oke, bagian tubuhku ini bentuknya seperti apa ya, bagian tubuhku ini tuh lebih nyaman diperlakukan seperti apa, sudah siap atau belum. Karena kesiapan tuh penting banget. Seringkali kita
melakukan sesuatu bukan karena kita siap, tapi karena ikut-ikutan misalnya, atau karena memang seharusnya seperti itu, usia segini udah harus begini. Padahal kan enggak. Setiap orang punya kesiapannya beda-beda. Nah, sexual self-awareness ini itu jadi tolak ukur untuk diri kita sendiri. Kita udah siap apa belum sih? Gitu. Kita udah kenal belum sih sama diri kita, sama tubuh kita, sama bagian yang nanti akan memberikan pleasure buat kita ini, kesenangan buat kita ini, sehingga kita melakukan itu secara bertanggung jawab. Jadi sexual self awareness ini sama dengan ya lu akan punya responsibility terhadap tubuh lu sendiri, with your body. Karena ketika lu punya tanggung jawab dengan tubuh lu juga punya tanggung jawab dengan orang lain. Kalau lu tidak punya tanggung jawab akan tubuh lu, ya gimana cara lu punya tanggung jawab dengan orang lain, memiliki empati dengan orang lain ya? Sulit kan? Sehingga akhirnya berpetualang terus misalnya, mencari kenikmatan, kepuasan terus sampai di titik nanti ya yang lu tanyakan nanti pertanyaan terakhir mungkin kenapa bisa bosan, kenapa bisa jenuh misalnya. Gitu. Tapi kembali lagi, sexual self awareness means artinya adalah kita kenal dengan tubuh kita kenal dengan kebutuhan kita kenal akan apa yang kita mau berikan ke tubuh kita. Sudah, itu dulu. Kalau aspek-aspek itu sudah bisa terpenuhi, gue rasa sebagai manusia kita nggak cuma digerakkan oleh insting dan desire. Gitu. Kita lebih dari sekadar insting dan desire. Nah, itu yang dikembangkan. Itu yang dikenali, itu yang dieksplorasi. Nanti gue mau bahas tentang eksplorasi juga, tapi ya sampai titik itu dulu. Ya, I think gue setuju sih. Sebagai manusia ya bukan harusnya. Akan baik kalau kita lebih dari hanya sekedar insting dan desire kita. Gitu. Karena kalau kita bisa involve prefrontal cortex-nya more, maybe that would make for a more meaningful life. Gitu sih. Iya. Gue mau nanya satu hal sih, man. Tahu bentuk tubuh lu, terus tahu pengennya diapain sih, gitu kan? Apa yang feels good? Apa yang membuat lu feel nyaman, gitu? Kalau lu diginiin, gitu, itu penting, obviously ya. Let's say boleh nggak sih punya preferensi? Misalnya nih ya, gue hanya mau preferensi gue orang yang kupingnya gini gitu atau gimana gitu. Itu boleh gak sih? Kalau yang boleh atau gak boleh, boleh aja. Tentu sangat boleh. Karena setiap orang punya pilihan masing-masing kan. Punya preferensi masing-masing, boleh aja. Tapi pertanyaan tuh gini, kalau misalnya itu jadi syarat utama, terus lu cari terus gak dapet, itu kan mengganggu ya. Lama-kelamaan itu akan mengganggu diri lu. Itu juga gak sehat. Mungkin juga perlu untuk lebih fleksibel juga. Gitu, kayak mungkin kita kadang perlu tanya sama diri kita sendiri. Kita punya preferensi A, B, C ini dasarnya apa? Seringkali gak ada dasarnya. Suka aja gitu. Kayak naikin libido deh dok gitu. Libido gue naik aja kalau misalnya lihat yang kakinya jenjang. Atau misalnya ngeliat yang bibirnya tebel. Atau misalnya lihat yang hidungnya agak runcing. Coba tanya diri lu. Kenapa? Ada apa dengan bibir tebel? Ada apa dengan kaki jenjang? Ada apa dengan hidung yang agak runcing? Kadang kita suka sesuatu, tapi kita nggak tahu kenapa kita suka itu. Nah, mungkin tuh yang perlu cari tahu dulu. Kenapa lu suka itu? Jawabannya apa ya? Setiap orang mungkin punya penjelasan masing-masing. Atau setiap orang bahkan bingung dengan kesukaannya dia. Tapi kalau lu tanya gua, jawaban itu ada pada mungkin kalau kita berbicara preferensi, kita juga berbicara bagaimana mata kita, sensori kita pertama kali fokusnya kemana. Jadi ketika fokus kita langsung ke kaki, mungkin saat itu kita mempersepsikan sesuatu tentang bentuk kaki. Ini dalam bro, ini agak deep. Tapi mungkin kalau misalnya itu satu-satunya yang lu inginkan, ya mungkin lu harus tanya sama diri lu sendiri. Seek help ke profesional kalau lu gak nemu jawabannya. Kalau ini preferensinya sifatnya lumayan ekstrim gitu maksud lu? Terlalu spesifik. Sampai gak ada, terus sampai jadi gak mau gitu. Gak mau gitu. Iya. Itu ya obviously mengganggu. Betul. Mengganggu. Tapi kalau misalnya masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Gue mau yang kupingnya agak runcing, tapi kalau nggak dapat pun nggak apa-apa gitu. Ada yang lain gitu misalnya. Betul. Iya. Kalau nggak ada awareness ya gimana mau kontrol maksudnya gitu ya. I see. Ya, oke. Praktek delayed gratification ini juga, iya. Gue sering denger sih. Delay dopamin tuh bagus gitu. Ya.
Cuma kayak itu jangan dibahas sekarang ya, karena itu dalam, kompleks dan neuro banget tuh. Oke. Lanjut nih ya. Bicara tentang neurologi masturbasi dan fantasi seks, mungkin itu my next question gitu. Gimana tuh menurut lo? Oke. Nah, pertama kalau kita berbicara tentang masturbasi sendiri, masturbasi itu kan aktivitas seksual yang dilakukan secara mandiri oleh individu untuk mendapatkan kepuasan atau ejakulasi atau orgasm saat itu. Nah, ejakulasi ini sendiri dan kepuasan ini sendiri itu menghasilkan dopamin di situ di dalamnya, dan juga dopamin ini itu akan menggerakkan semua hormon-hormon lain yang membuat nervous system atau sistem saraf pusat kita tuh lebih tenang dan lebih stabil. Jadi semuanya berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang dopamin, kembali yang tadi gue bilang di awal, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kan mungkin saja nggak cuma satu jalan. Mungkin aja nggak cuma dari seksualitas. Nah, seringkali banyak, mungkin gue bisa masuk kategori banyak itu adalah ada kesalahan berpikir lah di sini dari kita sebagai manusia, bahwa ketika lu ejakulasi, lu merasa tenang, tidur lu akan lebih enak. Jadi gue pernah dapat pengalaman beberapa PMB gue, klien gue, teman-teman yang cerita sama gue, mereka masturbasi itu bukan mereka mau masturbasi. Satu, karena sudah terbiasa. Kalau nggak masturbasi ada yang aneh. Kedua, biar tidurnya lelap, nyenyak. Karena kalau nggak masturbasi, asosiasinya adalah tidak bisa tidur. Gitu. Sedangkan kan nggak begitu sebenarnya. Nah, penjelasan cara neuronya kenapa lu bisa tidur? Karena yang tadi gue bilang, dopamin itu dihasilkan, hormon kesenangan itu dihasilkan, tension, kata kuncinya itu, tension itu rilis. Jadi tubuh lu tuh relax. Tubuh lu relax, otomatis menghasilkan yang namanya melatonin, hormon tidur. Lu jadi ngantuk. Jadi lu bisa tidur gitu. Sebenarnya ada penjelasan secara biologisnya di situ. Cuman seringkali kita berpikir bahwa gue masturbasi agar gue dapet dopamin dan otak gue jadi lebih enak gitu. Kadang-kadang enggak juga, bro. Kenapa? Bisa aja lu masturbasi bukan dopamin ini sekarang otak lu, tapi kortisol. Kok bisa? Lu stres. Lu masturbasi bukan karena lu mau, tapi karena terbiasa. Terus habis itu lu merasa bersalah sendiri. Ngapain ya gue masturbasi? Baru kemarin masturbasi. Gue mau komitmen gak masturbasi. Misalnya kalau kita mengaitkan dengan nilai-nilai ya, agama dan sebagainya, kok kayak langsung gak boleh nih dan sebagainya. Kortisol yang dihasilkan di tubuh, bukan dopamin yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, kortisol yang dihasilkan di tubuh, apa yang terjadinya? Lu makin stres. Lu bukan yang rilis, lu bukan mendapatkan pleasure. Nanti gue bilang kesenangan itu gratifikasi, tapi lu akhirnya mendapatkan apa? Konsekuensi dari situ. Nah, itu kan nggak sehat. Iya, gue tuh menangkap pola ya. Selalu kalau bicara tentang psikologi, itu kita nggak bicara soal benar atau salah, tapi efektif atau nggak efektif gitu dalam mencapai tujuan yang mau kita capai. Betul. Iya. Menurut lo, let's say ya, tentang tujuan seksual. Tujuan seksual yang baik itu tujuan seksual seperti apa sih? Yang disadari dan bertanggung jawab melakukan itu. Jadi tujuan seksual yang lu sadari, lu tahu lu mau melakukan itu arahnya kemana, dan lu bertanggung jawab atas tubuh lu. Disadari, bertanggung jawab, dua itu cukup. Tapi kalau misalnya mau tambah satu aspek lagi, variabel lagi, gue rasa aspek terakhirnya itu adalah kesiapan sih. Dilakukan dengan kesiapan. Your body is ready untuk melakukan itu dan mau melakukan itu. Bukan cuman karena autopilot aja gitu. Karena aku sudah terbiasa untuk masturbasi. Tapi sudah biasa untuk masuk ke disadari nggak? Iya, masuk disadari itu. Tapi kesiapan gitu. Lu siap juga atau enggak gitu. Komponennya. Bukan cuman kayak sudah terbiasa untuk tangannya. Ini ngaruh loh, bro. Tong motorik ini, tangan ini yang sudah biasa, tangan kanan ya, jalan tangan kiri. Biasanya kalau capek baru ganti tangan gitu kan. Kalau tangan kanan misalnya pada laki-laki itu, masturbasi, lu udah biasa untuk merangsang penis lu dengan masturbasi. Kalau lu gak masturbasi nih besok nih, tangan gue kayak gak gerak nih. Paham gak maksud gue? Motorik lu merekam kan? Karena tubuh itu kan merekam setiap gerakan. Apalagi gerakan statis yang dilakukan secara gue bahasa Indonesianya berulang kali repetisi, itu kan tangan lu menangkap terus. Sehingga begitu nggak dilakukan, aneh nih hari ini nih, kok nggak ada nih, gitu. Nah berarti kan dilakukan bukan karena kesiapan, tapi dan itu rasanya pasti nggak enak sih. Betul. Karena apa ya? Kayak berisi kayak binatang sih.
seolah-olah tidak punya kontrol kan. Nah itu yang tadi gue bilang, akhirnya dihasilkan oleh tubuhnya adalah kortisol. I think gue personally gue nggak mau sih berasa kayak binatang gitu sih. Nggak enak lagi jadi. Nggak enak lagi, lebih ke apa ya? Lebih ke rutinitas gitu. Malah semua joy-nya tuh diserap gitu. Betul. Betul. Menarik banget sih. Gue ulang. Makanya kalau sudah bertahun-tahun, puluhan tahun misalnya lu melakukan itu bukan karena lu willing, bukan karena lu memang mau dan siap. Jadi bukan masturbasinya, tapi binatang, dorongan yang gak terkendalikannya itu. I think everything yang berhubungan dengan sexuality yang tidak dikendalikan itu nanti akan sampai di titik lu merasa, gue ngelakuin ini buat apa sih? Bener, gitu. Kayak gak ada esensi maknanya gitu. Gak ada maknanya, bener. I think bukan cuma seks doang, ini semuanya sih. Betul. Makan martabak juga tuh guys. Main game, bukan main gamenya, bukan martabaknya, tapi apa? Lepas kontrolnya mungkin. Oke, pretty deep ya. Oke. Ada lagi yang mau tambahin tentang ini? Neurologinya masturbasi dan fantasi seks. Tadi gue sempat dengar tuh yang gimana masturbasi atau apalah itu bisa memfokuskan ke satu preferensi aja. MILF atau apa yang tadi itu. Itu konteksnya adalah kadang kan kita punya preferensi tertentu ya. Kalau kita misalnya mau masturbasi sebagai laki-laki misalnya, atau teman-teman perempuan mau masturbasi juga, kita mau nani mereka masturbasi atau mau masturbasi sama mau masturbasi gitu. Kadang-kadang kan kita buat merangsangnya, buat memicunya pakai apa ya? Salah satunya kan porn kan, konten porn, kita search segala macam. Pernah nggak teman-teman di sini itu kepikiran bahwa sebenarnya kita nonton porn, kita masturbasi itu kita lagi nunda sesuatu? Misalnya kalau kita ada preferensi tertentu, satu preferensi itu kita bisa explore tuh sampai 1 jam, 1,5 jam. Nah itu kan kita sebenarnya menunda tanggung jawab kita gak sih? Atau misalnya, enggak kak, aku gak menunda tanggung jawab, aku udah selesai tanggung jawabku. Gimana waktu tidurmu? Karena seringkali masturbasi itu dilakukan kapan? Selesai beraktivitas kan, di malam hari kan. Nah kalau 1,5 jam sampai 2 jam kamu delay untuk tidur, kamu tidurnya di jam berapa? Misalnya harus jam 10, kamu tidur jam 12. Harus jam 11, kamu tidur jam 1. Itu kan mengganggu kualitas tidurmu, kuantitas juga tidurmu, dan juga kamu tidurnya itu ya mungkin lebih lega karena kamu habis masturbasi. Tapi coba 5-10 tahun kalau seperti itu terus. Itu yang coba dipertimbangkan juga, bahwa sebenarnya mungkin kita mendelay consequences dengan kita mau mendapatkan instant gratification gitu, gratifikasi kesenangan secara instan, sehingga konsekuensi misalnya udahlah tidurnya nanti dulu gitu. Padahal butuh tidur. Udah deh, tugas tanggung jawabnya nanti dulu. Padahal deadline-nya jam 11 malam atau jam 10 malam atau hari itu harus dikirim, tapi nanti dulu aja lah, excuse di kepala dan sebagainya. Jangan-jangan kamu masturbasi untuk lari dari tanggung jawab. Nah, itu bahaya tuh. Kalau masturbasi lari dari tanggung jawab. Kenapa? Karena masturbasi ini jadinya dikambing hitamkan kan. Gue gak fokus karena gue masturbasi misalnya. Padahal sebenarnya bukan. Ada perasaan cemas di situ, ada rasa takut di situ yang nggak mau dihadapi mungkin, atau belum siap untuk dihadapi. Cara penggantinya, substitusinya adalah dengan masturbasi. Gitu. Jadi kalau gue jadi gini, jadi nggak spesial lagi bro. Karena kalau lu lakuin sesuatu nggak spesial lagi tuh kayak lama-lama boring gak sih, bosen gak sih? Gitu. Tapi kalau lakukan willing dan lu gue lakuin ini karena gue siap nih, gue pengen nih, gue lagi libido gue tinggi misalnya, atau gue habis ketemu pasangan gue, tapi oke, gue tahu nih gue punya batasan-batasan dengan pasangan gue, ya udah gue masturbasi gitu misalnya ya. Setidaknya lu bertanggung jawab dan dengan kesadaran melakukan itu. For me it's totally fine. Dengan kesadaran ya melakukan itu, dan lu tahu konsekuensinya, nggak apa-apa. Oh itu gue sering dengar tuh. Dulu jadi bahan bercandaan dulu tuh. Gue punya guru les punya teman. Dia bilang gitu, ya teman gue punya pacar yang dia cantik banget gitu. Terus karena dia mau menunda hubungan seksual sebelum menikah,
dia masturbasi dulu sebelumnya gitu. Maksud gue kayak oh iya apa, dan nggak apa-apa gitu ya, kayak malah good for him gitu I guess ya. Lu respect berarti sama pasangan lu kan. Betul. Itu penting banget. Berarti dia menjalin relasi itu nggak cuman didasari oleh seksualitas, bukan cuma desire, tapi dia ada rasa misalnya respect, caring, dia juga punya boundaries yang jelas, dia mau, karena dia sayang sama pasangan. Sayang itu kan berarti kita menghargai, sayang itu berarti kita mentoleransi, sayang itu berarti kita belajar untuk pelan-pelan berkompromi lah sama hal-hal yang ternyata nggak bisa kita paksakan. Itu penting. Makanya seksual itu tuh kayak ini bukan cuma insting gerak pengen ejakulasi selesai. Ya menurut gue setiap orang punya prosesnya masing-masing lah. Kalau misalnya teman-teman yang dengerin podcast kita masih di tahap itu, nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu ya. Pelan-pelan belajar gitu. Karena mungkin gue dan Andre pun pernah di titik itu dan kita belajar terus gitu. Pernah definitely. Iya, dan gue rasa nanti di beberapa pertanyaan yang lain mungkin akan menjawab kenapa sih sebenarnya sexuality itu posisinya in between gitu. Posisinya kadang-kadang di tengah-tengah gitu. Mungkin kalau boleh gue langsung jelasin. Sure. Nah, sadar gak sih teman-teman di sini yang dengerin kita atau Andre sendiri atau diri gue juga yang dengerin podcast ini bahwa sesuatu yang kita hindari untuk komunikasikan itu akan semakin membuat kita satu penasaran, dua nggak tahu apa-apa, dan ketiga merasa aneh untuk membahas itu. Sehingga sesuatu yang jarang kita komunikasikan dan bicarakan ini jadinya posisinya in between. Ketika ada masalah atau merasa butuh tapi nggak enak untuk ngomongnya, itu jadi conflicting buat diri kita dan buat hubungan kita. Sedangkan ini perlu untuk dikomunikasikan. Karena kepuasan seksual itu buat gua itu nggak cuma didapatkan dari kualitas hubungan seksualnya, tapi dari komunikasinya. Karena kualitas hubungan seksual itu dipengaruhi oleh variabel komunikasi. Kalau komunikasi lu tidak berjalan, lu kayak robot dong. Lu have sex robot dong. Itu. Misalnya, ya kan ada desahannya mas dan sebagainya. Betul, ada mendesak dan sebagainya. Cuma, lu tetap harus ngomong gak sih? Kalau misalnya ada posisi tertentu yang sakit, atau gak nyaman, atau merasa belum siap, kan kita tetap perlu mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Karena yang kita perlu sadari teman-teman, tubuh kita ini gak selamanya siap. Ada kondisi kita lagi capek, atau pasangan kita lagi capek. Kalau kita gak ngomong, kalau kita gak mengkomunikasikan, jadi kita memaksa. Makanya kalau pernah dengar marital rape, pemerkosaan di rumah tangga. Jadi misalnya nggak ada konsensual di situ. Oh, marital rape, I see. Ya, marital rape itu kan gitu terjadi karena apa sih bro? Paksaan kan? Paksaan. Ya itu kita juga perlu untuk menyadari itu gitu, bahwa mengkomunikasikan hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan dan ternyata penting itu adalah langkah awal. So bahas tentang sexuality itu sebenarnya dari kecil yang kita edukasi itu ke anak-anak kita. Kadang kita malu ya, kita tabu gitu untuk bahas itu. Kembali lagi ke konsep tabu. Semakin kita menganggap itu tabu, kita akan semakin menghindari. Padahal kita butuh. Semakin kita hindari dan kita butuh, ini conflicting di diri kita. Jadinya apa? Kita cari hal-hal lain untuk menggantikan itu. Nah, itu gak sehat gitu. Akhirnya malah dark gitu loh. Dark pelampiasannya. Betul. Jadinya kategorinya gak sehat lah. Gak sehat. Ya, betul. Tapi gue makin lama, gue makin suka sih definisi efektif gak efektif ini. Untuk konteks seksual ya, itu disadari dan apa tadi? Disadari, bertanggung jawab, kesiapan. Bertanggung jawab, ya, kesiapan. Ya. Mungkin kalau dari sexual self awareness ya disadari, dikenali, terus setelah itu baru lu kesiapan gitu. Tapi bertanggung jawab tuh juga it's good sih. Disadari, bertanggung jawab sama kesiapan. Gue kalau menilai lagi ya ke belakang gitu, apakah dulu gue atau sekarang, apakah gue sadar bertanggung jawab sama kesiapan? I think belum sepenuhnya sih. Dan itu PR sih. PR yang penting banget sih untuk digarap gitu ya. Apakah lu merasa lu sekarang gitu bro? Sadar bertanggung jawab sama kesiapan? Gue rasa gue sudah sampai di titik itu sih. Gue sudah sampai di titik gue bertanggung jawab akan pilihan-pilihan seksual yang gue mau pilih di hidup gue. Mungkin disclaimer sedikit ke teman-teman yang dengerin, karena tadi gue di awal juga udah bilang bahwa spesialisasi gue di bicarakan.id itu adalah sexuality. Gue mungkin kalau gue boleh sedikit menggambarkan bahwa gue teman-teman mungkin kalau ngebayangin seksolog gitu ya,
sudah terbiasa diekspos dengan klien-klien yang mungkin memberikan rangsangan seksual gitu, yang datang ke gue gitu. Nah, itu melatih gue setiap hari. Jadi ketika tadi lu bahas tentang desire, gue punya desire itu gak sih? Gue punya arousal itu gak sih? Pasti ada gak sih? Sebagai manusia, sebagai laki-laki yang punya testosteron. Ini bukan soal gender dan seksnya, tapi testosteronnya, hormonnya itu. Dan juga ya karena gue dibesarkan dengan budaya dan sebagainya yang mempengaruhi juga itu, ketertarikan itu ada banget. Nature-nya ada banget. Tapi kontrol dirinya juga kan. Gak cuma as a profesional nih ya, tapi sebagai makhluk yang utuh yang melihat manusia tuh sekarang bukan cuma dari genitalnya saja, bukan cuma dari bentuk tubuhnya saja, tapi melihat manusia tuh secara utuh sebagai manusia gitu. Jadi gue sekarang kalau menganalogikan diri gue lebih bisa bukan mengontrol, tapi lebih bisa be mindful sih. Be mindful dengan apapun yang gue pikirkan, apapun yang gue lihat, yang ditangkap oleh sensori gue bisa lebih mindful. Sehingga jadinya gue aware dan gue responsible lah melakukan itu. Gitu. Mungkin sudah sampai di titik itu. Tapi apakah sudah master? Ya enggak, pasti gue belajar terus. Pernah jatuh nggak? Ya pasti pernah jatuh. Pernah ngerasa kurang efektif nggak? Ya pasti pernah gitu. Sadar, bertanggung jawab sama siap. I think itu penting banget sih. Betul. Makanya kalau ditanya masturbasi itu boleh nggak sih? Nah itu kan pertanyaan paling umum ya. Boleh nggak sih? Ya kalau lu willing, lu sadar, lu mau bertanggung jawab dengan perilaku itu boleh banget. Karena secara kesehatan, kesuburan misalnya, kesuburan sperma, nggak ngaruh. Baru gue baca kemarin artikelnya. Jadi orang yang masturbasi dilakukan penelitian gitu bro. Orang yang 1 hari 2-3 kali masturbasi, kualitas spermanya itu sama gak sih? Bagus gak sih? Berenangnya cepet gak sih? Bentuk spermanya utuh gak sih? Sama, gak ada bedanya. Gitu. Tapi ini juga faktornya banyak ya. Bukan cuma masturbasinya, tapi pola makannya juga, olahraganya juga. Tidurnya ngaruh banget, istirahat gitu kan. Kadang takutnya nih salah paham nih. Nanti masturbasi terus-terusan. Terus ada masalah kesuburan. Malah katanya Mas Edo nggak karena ini nggak oke juga. Iya faktornya baik banget gitu. Kalau yang tadi bilang masturbasi sampai malam, tidurnya cuma 6 jam dalam semalam. Ada orang 6 jam tuh bagus loh menurut mereka loh. Emang ya namanya juga manusia kompleks banget ya. Kompleks kualitasnya banget. Juga ya. Dan faktornya banyak jadi ya harus dilihat dengan multivariable I guess. Betul. Tapi iya, jujur kalau tanya gue gak pernah nanya itu sih. Gue ngebosanin gitu. Kayak aduh gampang banget jawabannya ya. Ya doesn't even matter lah gitu. Tapi gue suka banget sama cara berpikir efektif sama gak efektif itu sih. Dan 3 pilar untuk seksual yang efektif adalah sadar, bertanggung jawab sama siap. Itu gue lumayan suka sih. Especially yang sadar part ya. Itu penting sih. Sadar gives you an option gitu. Kalau sadar aja enggak, ya enggak ada opsinya. Mau efektif dari mana, goalnya enggak ada gitu kan. Betul. Karena sadar ini bisa direm lu kan. Begitu lu udah siap buka celana nih, misalnya mau masturbasi, terus lu sadar, besok gue ada presentasi nih. Dan bukan cuma masturbasi. Atau bentar lagi, apapun lah aktivitas gitu. Tapi yang paling umum bisa masturbasi gitu. Yang bisa lu lakukan secara mandiri gitu. Nah misalnya lu mau masturbasi terus jangan besok lah, nanti siang gue mau presentasi. Fokus gak ya gue ya? Gitu. Itu kan kesadaran tuh. Lu jadi ngerem, gak jadi deh, pakai celana lagi udah keluar. Berarti ada ruang berpikir kan di situ. Sadar itu it means berarti ada ruang berpikir. Kesadaran itu berarti lu mulai mengevaluasi lagi. Gak cuma digerakkan oleh insting, gak cuma digerakkan oleh desire. Apakah manusia itu lebih enak ya hidupnya? Baik hidupnya kalau dia diinin sama prefrontal cortex? Balance lah kata kuncinya. Tetap harus balance. Harus balance. Perlu atau enggak aja sih. Waktunya tepat atau enggak gitu. Efektif apa enggak? Ada pertimbangan ya. Efektif atau enggak juga. Ada pertimbangannya sih di situ. Oke. Next kita mulai masuk ke yang lumayan berat nih di kepala gue nih. Yakni peran seks dalam hubungan. Lu mulai dari mana teman? Peran seks dalam hubungan. Penting atau enggak penting? Satu-satunya enggak yang mempengaruhi kualitas hubungan, tentu tidak gitu. Karena seringkali kalau ada masalah di sebuah hubungan, kadang cuma dilihat satu masalahnya aja. Padahal sebenarnya akarnya tuh mungkin bukan itu.
Atau penyebabnya nggak cuma satu faktor atau satu variabel aja. Seks itu kadang dilihat sebagai satu-satunya, atau bukan satu-satunya lah, tapi seks itu kan penting banget ya mas, itu yang paling sering gue dengar kata-katanya. Kan seks itu bisa bikin hangat, bisa bikin hubungan itu makin mesra, makin intim. Salah nggak? Nggak salah sama sekali. Cuman yang perlu gue koreksi di sini adalah bukan seksnya, tapi komunikasi ketika lu berhubungan seksual itulah yang membuat hubungan itu lebih intim. Karena memang dalam seksualitas itu, ketika lu have sex, ketika lu penetrasi dalam aktivitas seksual lu, intimacy itu adalah salah satu komponen psikologi yang membuat lu merasa belong dan attached dengan pasangan lu. Itulah semua hormonnya ketika lu skin to skin dan sebagainya keluar, yang membuat lu merasa rasa kepemilikan lo bro. Gitu. Lu merasa lekat, dekat, terkoneksi dengan orang itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa kaitannya seks dalam sebuah hubungan? Seks dalam sebuah hubungan ini akan membuat lu akan semakin attached dengan pasangan lu. Cuman yang gue mau garis bawahi di sini bukan cuman seksnya teman-teman, tapi relasi dan komunikasi di luar seksnya juga penting. Bayangkan kalau lu lagi dalam kondisi yang renggang gitu ya, lu lagi berantem, berkonflik, ngomong aja lu males sama pasangan lu. Terus gimana lu mau have sex gitu? Itu pertama. Kedua, pernah dengar terminologi atau term make up sex nggak? Nah, ya. Seks jadi solusi dalam masalah. Itu nggak sehat. Sangat nggak sehat. Maka kalau kita tarik lagi, peran seks dalam sebuah hubungan itu adalah justru membuat kita semakin kenal diri kita, pasangan kita, dan juga relasi ini. Gitu. Make up sex tuh kayak nambel gitu. Sementara sifatnya kan bisa bocor lagi dan sebagainya. Pasti bocor lagi sih. Iya. Kayak keorengan ditambel, hancur plastik. Betul. Man, tapi waktu lu bilang gitu gue mikir sih kayak komunikasi dalam berhubungan seks itu penting sih. Komunikasinya itu yang buat tadi bilang itu ya, kelekatan, rasa kepemilikan, sayang sebagainya. Menarik banget sih. Lu berarti ada nggak tuh teman-teman klien atau orang di luar sana yang punya kesulitan dalam komunikasi ketika berhubungan seks? Ada banyak banget bro. Bahkan kalau mungkin gue kaitkan sedikit, mungkin kebiasaan juga dan kebingungan. Jadi kan kita nggak ada guideline nih. Iya, bukan nggak ada buku kan, buku berhubungan seksual yang baik dan efektif kan nggak ada ya. Sehingga kan minta Mario bikin. Iya, sehingga kan kita jadinya itu insider joke. Jangan, Mario dengar ini, jangan bikin Mario. Oke. Tapi kembali lagi trial and error. Jadi kan kita coba trial, terus kita error, trial kita error, kita trial kita error. Nah, kadang-kadang dalam proses trial dan error kita ini, kita trial, kita error, kita nggak coba lagi. Jadi komunikasinya itu berhenti sampai kita trial dan error selesai gitu. Contoh error gimana? Contoh error gini, ketika lu berhubungan seksual misalnya dengan pasangan lu bilang aku lagi nggak mau. Terus kayak udahlah nggak apa-apa misalnya, udahlah sekali-sekali. Aku lagi pengen banget nih. Aku nggak mau misalnya. Pasangan lu udah sampai kayak menekan kan gitu. Aku nggak mau misalnya. Aku lagi stres banget. Kerjaanku banyak, tubuhku capek misalnya. Ayolah gitu. Nah itu kan sekali mungkin pasangan lu masih mentoleransi. 10 kali bro itu nggak toleransi lagi namanya. Nah, itu yang gue tadi bilang marital rape kan. Pemerkosaan gitu. Atau misalnya komunikasi lainnya ketika udah have sex paling sering ini gitu, selesai ejakulasi ngobrol, ditinggal aja bersih misalnya. Sorry ya, tapi kayak lu pakai PSK nggak sih jadinya kayak gitu. Atau lu kayak mengobjektifikasi nggak sih jadinya kayak gitu. Itu kenapa penting banget. Iya. Biasanya itu problematik ya. Apa yang dirasakan sama yang diperlakukan seperti itu? Merasa tidak disayang lah bro. Itu jawaban yang paling obvious gak sih? Jawaban yang udah paling pasti gak sih? Kayak lu merasa gak disayang gak sih? Lu merasa kayak lu cuman dibutuhkan ketika ingin berhubungan seksual. Itu yang tadi gue bilang, jadinya kehilangan esensi sebuah hubungannya itu loh. Pentingnya sebuah hubungan, makna dari sebuah hubungan tuh hilang. Karena satu kejadian itu, mungkin intensinya gak ke sana, tapi karena satu kejadian itu jadi rusak semuanya.
Gitu. Sama ketika lu bermasalah di relasi sehari-hari in daily basis gitu dengan pasangan lu gitu ya, dan lu mau have sex, ya itu udah pasti akan sangat sulit, nggak menikmati gitu, kualitas hubungan seksual jadi nggak baik karena lu bermasalah komunikasi sehari-harinya. Lu berharap apa mau ngomong ketika lu have sex gitu. Kadang ada yang berpikir bahwa kalau saya nggak bisa ngomong sehari-hari ini, yaudah saya ngomongnya ketika have sex aja. Oke nggak? Iya mungkin untuk sementara bisa mungkin ya. Tapi untuk long term gue rasa perlu dievaluasi. Mungkin siapa tahu komunikasi dalam seks memicu komunikasi yang baik dalam hubungan. Nggak tahu ya, mungkin ya. Gitu. Tapi kan ada banyak sekali hal-hal lain yang bisa dikomunikasikan di luar itu, nggak cuman ketika lu have sex kan. Bayangkan ketika have sex lu bisa sangat komunikatif dengan pasangan lu, bisa 2 arah ngomongnya, ketika selesai itu udah enggak. Berarti kan kebutuhan secara seksualitas gitu. Ada apa dengan kebutuhan lainnya? Apa yang dihindari? Gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang sexuality, itu nggak cuman ngomong tentang kepuasan secara genital saja, nggak cuma kepuasan secara hormonnya saja, neurotransmitter saja, tapi juga kelekatan sebagai manusia. Itu penting. Termasuk gini, ketika misalnya ada teman-teman di sini yang memilih untuk tidak menikah gitu ya seumur hidupnya, dan dia mengeksplorasi tubuhnya sendiri. Kelekatan dengan diri sendiri seperti yang kita bahas di podcast kita yang ketiga tentang dating with yourself, itu adalah kunci awal lu mengenali tubuh lu dan juga mengeksplorasi tubuh lu serta diri lu sendiri. Itu penting banget, sangat penting. Bahkan menurut gua, sebelum lu have sex dengan pasangan atau sebelum lu siap berhubungan seksual dengan pasangan lu, langkah awal itu adalah kenali tubuh lu dan berelasi dengan tubuh lu. Itu penting banget. Sehingga lu bisa komunikasi. Kalau lu gak berelasi dengan tubuh lu, gimana lu mau berkomunikasi? Lu kan bingung dong ngomongnya. Betul. Sesederhana misalnya titik rangsang. Lu sukanya dirangsang di bagian mana? Kalau lu gak berkomunikasi dengan diri lu, ketika pasangan lu misalnya foreplay ke lu gitu ya, terus kayak lu biasa aja gitu, atau lu tahan, lu gak ngomong, pasangan lu kan gak tahu, atau lu malah gak nyaman gitu. Tapi lu diam gitu, itu kan yang gak sehat kan. Tapi lu diam gitu, lu membiarkan, itu gak oke. Oh I see. Jadi ya awal komunikasi yang baik sama pasangan ya komunikasi sama diri sendiri dulu. Betul. Itu lu tahu gitu kan, lu bisa ngomong sama dia. Iya. Gitu. Kadang kan kita merasa gue gak puas sama pasangan gue gitu. Tunggu dulu, lu gak puas sama pasangan lu tahu gak cara memuaskan lu? Lu tahu gak cara memuaskan diri lu? Sebelum lu ngomong gak puas, lu sudah memuaskan pasangan lu belum? Jangan egois dong, jangan satu arah dong, harus 2 arah loh. Namanya juga berhubungan seksual gitu, aktif kan, relasi itu aktif 2 orang, bukan 1 orang. Kadang kita kayak orientasinya cuma diri kita gitu loh, fokusnya cuma diri kita. Kita tanya gak pasangan kita? That's why kalau kita berbicara tentang compatible atau tidak compatible, jangan dipaksakan. Compatibility itu bukan satu-satunya acuan menurut gue dalam sebuah relasi. Karena kita makhluk belajar bro. Kita bisa terus improve. Atau kita bisa semakin menurun gitu kan. Tinggal lu mau pilihnya mana. Maka kalau pasangan lu misalnya gak compatible buat lu, ya beliau belajar. Lu pun gak langsung compatible gak sih? Lu juga butuh proses. Mungkin level start lu langsung start di level 4. Dia start di level 1. Dia pelan-pelan nyesuaiin. Bukan berarti ketika dia gak compatible secara seksual, hubungan ini selesai. Ya enggak gitu. Tapi kembali lagi ke individunya. Dia memvalue ini tuh sepenting apa? Kalau dia memvalue-nya penting banget, itu pilihan. Gitu. Kita ya enggak apa-apa, itu pilihan dia. Pasti ada konsekuensinya kan? Ya. Oke. Asalkan dilakukan secara sadar, bertanggung jawab dan siap. Oke. Thank you man untuk penjelasannya untuk peran seks dalam hubungan. Nah, next mungkin pertanyaan gue adalah sedikit tadi tentang bukan compatibility tapi lebih ke ketertarikan seksual sama pasangan itu wajib apa enggak ya untuk sebuah hubungan yang sehat? Wajib apa enggak? Agak tricky jawabnya. Wajib enggak, wajib banget. Enggak ya kalau ada kenapa enggak gitu. Karena ketertarikan seksual itu kan buat gue ya it means like juga lu accept pasangan lu gitu loh. Jadi ketertarikan itu gak cuma yang tadi gue bilang berbicara bentuk tubuh gitu, tapi ketertarikan secara personality juga, pembawaan pasangan lu
itu oke banget ya sih kalau lu bisa dapatkan itu. Karena lu dan pasangan lu afeksinya dapat, merasa diapresiasi, merasa diterima. Cuman mungkin kalau saat ini belum, bukan berarti nggak bisa kan. Coba pelan-pelan dieksplor gitu. Karena mungkin butuh, ya pertama seek help, kedua mungkin butuh alat bantu, makanya ada sex toy dan sebagainya. Eksplorasi itu banyak sekarang menurut gua. Dibandingkan orang tua kita dulu ya, kakek nenek kita, sekarang tuh jauh di provide lah. Apapun toolsnya tuh lu bisa eksplorasi asal lu mau cari, lalu mau usaha. Nah, tapi bentar, gue mau nanya nih. Menurut lu ketertarikan seksual tuh bisa dibangun? Bisa, kenapa enggak? Bisa. Bukan untuk kayak, awal-awalnya. Kalau buat gua awal-awal banget nih, penting atau enggak kembali lagi ke individu itu sendiri. Dia mau value paling tinggi enggak? Kalau dia value paling tinggi, oh ya udah, buat dia mungkin itu paling tinggi gitu. Dan gak ada salah sama itu. Gak ada salah dengan itu. Cuman ya kembali lagi, kalau lu value itu paling tinggi, sampai nanti titik pasangan lu sudah gak menarik lagi buat lu, apakah lu mau ninggalin dia? Pertanyaannya itu. Atau lu yang udah gak menarik buat pasangan lu, tapi pasangan lu masih menarik buat lu, apakah pasangan lu akan meninggalkan lu dan harus meninggalkan lu ketika lu udah gak kompatibel lagi atau tidak menarik lagi? Kan gak cuma bicara soal itu kan. Karena kita ada masanya gitu loh bro. Misalnya laki-laki gitu, ya kalau kita bisa hidup sehat terus gitu, kalau enggak, kalau kita sakit, kalau kita kenapa-napa, karena ada banyak peluang yang terjadi dalam hidup kita. Gak cuman oh ya gue akan fit terus, itu kan enggak gitu. Dalam segala uncertainty ini, misal lu tiba-tiba jatuh, lu tiba-tiba gue masalah disfungsi ereksi, pasangan lu kayak oh sorry gue udah gak bisa sama lu lagi, lu udah gak bisa ereksi, kan gak gitu. Ya gue tadi kepikiran 50 push up sehari gitu. Kalau udah gak bisa gimana? Kalau tangan lu ketimpa barbel memar gimana? Iya. Berarti kan gak sekaku itu kan. Berpikirnya harus fleksibel juga kan. Ya sih. Jadi balik ke value masing-masing ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi efektif apa enggak? Dan yang tahu ya hanya lu doang, I guess ya. Long term sih, gue tuh kalau lihat satu fenomena atau satu pendekatan, gue selalu berusaha untuk melihat di jangka panjang. Dalam jangka panjang nih oke nggak? Kalau jangka pendek oke, jangka panjang nggak oke, ya kan kita hidup nggak sementara ya, gitu. Kita hidup, ya meskipun kita nggak tahu waktu hidup kita, tapi kan setidaknya kita akan terus melanjutkan hidup gitu. Jadi lihatnya long term buat lu ini benefitnya semana gitu. Oke nggak untuk jangka panjang lu? Kalau sekarang sakit dulu, lu harus ya delay konsekuensi dulu, delay gratifikasi dulu, ya nggak apa-apa. Karena nanti akan ada hal-hal baik yang lu dapatkan di waktu yang tepat gitu. Prosesnya kan, tinggal mau dilewatin atau enggak. Nah kadang dalam prosesnya kita nggak mau nunggu, kita mau cepat, ya nggak mungkin. Menurut lo dalam konteks seksual apa tuh contohnya? Delay gratification. Delay gratification misalnya prinsip ketika misalnya lu siap untuk berhubungan seksual dan pasangan tidak siap berhubungan seksual, itu hal paling mendasar gak sih? Prinsip itu. Delay gratification-nya. Demi lu menjaga kepercayaan dia. Betul. Atau misalnya lu sendiri nih, lu punya value prinsip hidup yang kuat gitu. Tapi misalnya ada satu momen di mana lu pengen banget berhubungan seksual. Nah itu kan conflicting batin buat lu. Nah itu yang lu juga perlu untuk sadari. Ini yang mana nih? Apa nih? Misalnya nih, contohnya gini. Ada satu titik kita pengen banget berhubungan seksual. Kita punya pasangan kita juga oke, dia fine dengan itu. Dia udah ada konsensualnya, dia setuju. Tapi kita conflicting dengan diri kita sendiri. Karena lu punya nilai-nilai, prinsip moral dan sebagainya. Agama atau apa. Banyak pertimbangan lah. Intinya gitu. Ada banyak pertimbangan. Nah itu kan lu gak harus langsung gerakan. Lu ada waktu untuk berpikir lagi kan. Ya lu bertanggung jawab di situ dengan diri lu. Untuk hold itu, menahan itu. Ya delay lah konsekuensinya gitu. Betul. Karena ada konsekuensinya nanti yang lu dapatkan ketika lu memaksakan itu kan. Betul. Itu. Sampai lu benar-benar sadar. Benar-benar siap. Baru gitu ya. Parameternya tapi apa ya? Itu pertanyaan susah sebenarnya. Parameternya apa gitu? Lu siap dan lu sadar. Pertama dari tubuh dulu. Tubuh lu udah siap atau belum melakukan itu? Misalnya lu melakukan itu, heartbeat lu semana kencangnya. Ini kesadaran, semua dilatih kesadaran gitu. Lu takutnya seperti apa? Tubuh lu merasa tegang atau relax? Indikatornya. Secara mental kalau lu melakukan ini,
lu oke nggak bertanggung jawab dengan semua konsekuensinya. Ketika proses berpikir ini ada, itu kesadaran udah pasti ada. Better relax, better tenang. Nah, sebaiknya relax lah. Kalau lu have sex lu tegang, bukan ereksi ya, bukan tegang di penis ya, tapi tegang di pikiran. Leher. Ya, leher sering misalnya, atau ketarik urat lu. Lu mau mulai tapi kayak langsung ketarik urat lu. Nah, berarti kan tubuh lu menolak mungkin. Tapi lu kayak nggak gubris itu loh. Bodoh lah gitu misalnya. Karena lu udah digerakkan oleh arousal lu, udah kayak wah ajar gitu. Nah itu. Ya ini susah ya. Cuma ya harus dilatih guys. Dilatih, betul. I think tapi kalau bisa ngelatih ini, aspek-aspek lain dalam hidup lu juga bisa terlatih sih. Iya sih. Semua saling berkaitan kan. Berkaitan benar. Manusia. Kalau kita berbicara manusia nggak ada yang pasti itu satu, dua nggak ada yang single factor, semuanya multi factor kan. Oke. Next ya bro, pertanyaan gue adalah bosan dengan satu orang. Nah, menurut lu nih, gue yakin banyak yang ngalamin nih. Tapi opini lu apa nih sama fenomena bosan dengan satu orang ini? Bosan dengan satu orang. Gue rasa ini umum banget ya. Karena manusia itu kan makhluk eksplorasi ya. Kita mau cari terus gitu, menemukan yang rasa cocok dengan kita. Tapi gue rasa dalam proses pencarian ini itu juga kita perlu untuk punya landasan berpikir dan juga tujuan yang jelas. Setidaknya kalau lu gak punya tujuan, lu punya kategori lah. Kayak lu punya indikator apa aja yang mau lu cari gitu dalam proses pencarian itu. Nah seringkali kita gak punya itu. Kita mencari saja tapi kayak gak punya. Kayak lu mau nyelam tapi lu gak pakai alat selam gitu. Lu tahan berapa lama di air. Misalnya gitu. Atau misalnya lu mau berperang tapi lu gak punya peralatan perang. Atau lu mau main airsoft gun tapi lu gak punya peralatannya. Kan gak mungkin gitu kan. Sama gitu. Dalam proses pencarian ini terkadang yang bikin kita bosan dan jenuh dengan satu orang ini adalah kita gak tahu apa yang kita kenalin kita mau. Bentar, pencarian ini sebelum atau setelah? Bisa dua-duanya kan? Bisa dua-duanya kan? Nah. Ada yang sebelum mereka terus mencari, ada yang sesudah mendapatkan masih terus mencari gitu. Nah kadang gak tahu kayak parameter cukupnya itu apa. Nah mungkin itu yang kita perlu siapkan dulu. Cukup buat kita tuh apa? Enough buat kita tuh apa? Merasa kita sudah bisa terpuaskan, terfulfill kebutuhannya, itu parameternya apa? Karena bosan tuh akan selalu ada. Tapi bosan tuh sifatnya temporary. Bosan tuh sementara gak sih? Bukan selamanya. Mungkin lo bosan, maka lo cari variasi. Lo bosan cari solusi. Lo bosan lo komunikasikan. Bukan lo bosan lalu lo lari. Selain kali kita bosan kita lari. Itu jadi masalah. Variasi dan komunikasi menarik tuh. Bilang sama pasangan. Ya bilang dong. Justru ketika lo komunikasikan, lo bukan menyakiti, tapi lo jujur. Tapi dengan alasan yang memang make sense ya. Alasan yang memang dijelaskan lah, ada explanation ya. Bukan kayak, gue bosan sama lu. Nah itu kan menyakitkan gitu kan. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang tepat gitu. Karena pasangan lo pasti bertanya-tanya kan. I see. Bosan tuh temporary ya. Bosan, kerja aja bisa bosan. Ya mungkin kita bilang sekarang gak bosan. Tapi 10-15 tahun lagi hal yang sama. Kita hidup dengan orang yang sama, misalnya pasangan yang sama, mungkin bosan gak? Mungkin banget pasangan kita bisa bosan sama kita. Betul. Apalagi kita gitu misalnya gitu kan. Betul. Maka itu challenging justru. Itu kayak melawan kodratnya manusia menurut gua. Karena kan kita makhluk sosial kan. Kita di expose dengan banyak orang. Ada orang bilang monogami itu gak natural kan. Satu sih, mungkin gue bahas juga ya. Tadi itu gue mau bilang gini. Gue pernah denger nih. Pria itu makhluk visual, wanita itu makhluk apa gitu. Cuma gue kasih contoh ini. Emosi. Mungkin. Gue kasih contoh ini ya. Bokep pria ya video. Tapi kalau bokepnya, bokep. Ngomong udah kayak ngomong ini nih. Video porno. Video porno. Ya udahlah, jangan bokep ya. Ya consume pornnya video. Sure. Consume pornnya pria itu video. Kalau wanita consume pornnya novel erotika. Menarik kan? Novel erotika tuh hot banget lah di buat wanita gitu. Nah,
let's say kalau bosen, apakah itu berarti kalau pria bosan dengan bentuk dan tinggal diganti variasinya, let's say beli lingerie atau olahraga biar lebih fit atau semacamnya. Kalau wanita bosan harus diganti sama rutinnya mungkin. Kayak gitu enggak ya? Bisa, sangat bisa. Tapi bukan berarti ya, kembali lagi konsepnya bosan bukan mengganti pasangan kan. Bosan bukan mengkat lah relasinya. Mengakhiri relasinya. Kalau lu bosan berarti yang lu selesain kebosanan lu. Bukan enggak berarti gitu ya. Ya. Karena kebosanan itu kan sumbernya di dalam diri, bro. Itu yang tadi gue di awal selalu tekankan itu kan. Seksual tuh sumbernya di dalam diri, termasuk kebosanan. Kalau lu bosan ya lu gali dari dalam diri lu, bukan dari eksternal lu yang lu hancurkan. Atau eksternal lu yang lu salahkan. Mungkin diri lu sendiri yang merasa jenuh dengan rutinitas itu. Maka cari variasi. Yang tadi gue bilang itu sangat kontroversial sih. Monogami itu nggak natural. Itu kayak tapi ya gue bisa paham juga perspektif mereka gitu kan. I guess hidup itu pilihan ya. Dan ya terserah mau pilih yang mana. Gitu. Betul. Lu punya komen gak bro? Komentar tentang monogami ini nggak natural, let's say. Opini lu apa tuh terhadap itu? Opini gue, mungkin gue nggak bisa terlalu banyak beropini ya. Gue harus baca literatur dan sebagainya gitu. Tapi kalau pendapat personal gue, ya yang tadi gue bilang kenapa nggak natural ya karena memang kita kan diekspos dengan banyak manusia ya. Kalau kita tanda kutip gitu berkomitmen itu kan secara nggak sadar kita memaksa diri kita untuk stay di satu hubungan dengan satu orang. Itu pasti berat buat kita. Karena ketika lu monogami potensi konflik akan sangat banyak. Kalau lu punya masalah lu hadapin orang itu lagi. Sedangkan lu poligami lu bisa lari kan. Betul. Satu ada masalah lu bisa ke C, ke B, ke D, ke E, ke F gitu misalnya. Itu challenging. Tapi dalam aspek psikologi menurut gue monogami adalah salah satu menurut gue ya relasi yang bisa melatih komitmen dan problem solving lu sebagai manusia. Gue setuju banget sih. Jadi gak lari terus. Gue absolut setuju banget sih. Ya. Gue setuju banget itu sih. Gue pernah dengar orang bilang gini, ngapain nikah? Nikah itu kayak borgol kan, lu sama orang lain gitu. Exactly kayak borgol. Cuma borgol itu bukan nggak melulu sesuatu yang buruk gitu. Karena itu ya kayak pasang boundaries buat diri lu sendiri gitu. Ada risiko nggak? Obviously ada risikonya, tapi hidup ada risiko kan. Betul. Ada orang yang bilang juga nikah itu kayak lu gulat sama orang gitu. Cara yang sepantaran. Biar kalau lu gulatnya bisa produktif untuk kedua belah pihak. Di mana lu bisa lebih kuat. Di mana lu bisa lebih kuat dan pasangan lu juga bisa lebih kuat setelah gulat itu gitu. Ya, nggak se-ekstrem gulat lah ya. Paham. Cuma ya itu. Sama menarik itu sih. Kalau gue boleh sedikit paraphrase dari ya merangkum dan paraphrase dari apa yang lo sampaikan, relasi pernikahan, pacaran, relasi manusia termasuk seksualitas itu kan sebenarnya kunci dan goal yang ingin dicapai itu adalah pertumbuhan kan. Lu bertumbuh, belajar, mengenali dan terus yang melanjutkan kehidupan. Ya, nggak cuman reproduksi lah, tapi kehidupan lu lebih baik lah, kualitas hidup yang lebih baik gitu. Impact lu terhadap dunia, let's say. Ya, atau buat diri lu sendiri dan orang lain gitu. Oke, man, menarik banget. Seksual tuh stress release betul, tapi seringkali yang disalahpahami dan jadi masalah itu adalah seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk rilis stres, padahal kan enggak juga gitu. Sehingga enggak bertanggung jawab melakukannya. Jadi kalau dari gue ya belajar bertanggung jawab melakukannya. Apapun pilihannya gitu. Simple sih, but I think ini cara yang lebih baik sih. Hidup itu kan banyak penderitaannya ya. Kalau enggak ini dengan baik tuh makin banyak yang enggak perlu-perlu kan. Gue selalu belajar banyak sih bro. Ngobrol sama lo, thank you. Sama-sama. Oke, tips selanjutnya apa dok? Untuk seks yang sehat. Oke, mungkin tips selanjutnya dari gue itu adalah kasih ruang sih. Ruang untuk diri lu dan ruang untuk pasangan lu itu sama-sama menikmati dulu lah.
Jadi nggak cuma komunikasinya saja yang tadi gue bahas di awal, tapi juga sama-sama belajar masing-masing mengenali diri, mengenali mungkin kesiapan diri juga. Karena gini, kadang ada pasangan yang di awal ketika dia have sex dan pertama kali berhubungan seksual masih takut, canggung, bingung untuk ngomongnya. Nah, kan dia butuh waktu ya untuk dia ngomong. Kasih ruang itu. Komunikasi membantu ruang ini tuh jadi ada jembatannya gitu loh. Jadi kadang kalau kita berhubungan seksual dengan pasangan kita atau kita misalnya melakukan sexual things apapun itu, kita maunya tuh langsung enak, langsung puas sesuai dengan standar kita. Sedangkan kita lupa bahwa kita berrelasi ini bukan cuma dengan diri kita loh, tapi dengan orang lain. Maka tanyakan juga ke dia gitu, kendalanya apa, hambatannya apa gitu. Balik lagi ke komunikasi, karena itu kunci banget. Cuman kasih ruang itu it means for me adalah lu juga belajar bahwa lu nih gak cuma memaksakan dan ingin memuaskan diri lu, tapi ini mutual loh. Ada mutual di sini, ada mungkin ya mutual dan mutualisme ya. Mutual dan mutualisme betul. Tapi ini mutual ada dua orang yang sama-sama mungkin ingin dipuaskan. Iya mutualisme sebenarnya. Iya, menyenangkan. Iya. Hopeful gitu ya. Oke. Itu sih for me. Oke. Gue belajar baik banget. Gue merasa banyak harus introspeksi diri sih. When it comes to my own sexuality gitu ya. Mungkin kita close karena udah sejam nih podcastnya. Pesan dari lu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih explore juga, masih refleksi juga, masih mencari juga, itu apa tuh? Supaya let's say hubungan seksual mereka ke depannya bisa lebih sehat. Oke. Mungkin pesan dari gue adalah ketika kita berbicara tentang love, kita berbicara tentang seks, kita juga berbicara tentang diri. Maka seperti setiap podcast kita, gue selalu menghimbau, mengajak teman-teman yang mendengarkan, yuk tanya diri sendiri, kenali kebutuhan, pahami kembali apa yang kita inginkan dalam sebuah relasi. Seksualitas memang komponen yang penting, tapi bukan satu-satunya komponen atau aspek yang membuat kita merasa senang, bahagia, puas di sebuah hubungan. Ada banyak sekali aspek atau variabel yang kita bisa dapatkan. Kenal diri itu berarti kita juga belajar mengeksplorasi tubuh, mengeksplorasi pikiran, mengeksplorasi emosi kita. Karena kalau kita berbicara tentang seks, kita juga tidak bisa melepaskan faktor emosi di situ. Rasa secure-nya kita, rasa amannya kita, rasa hangatnya di situ, intimasinya, kita nggak bisa lepasin itu. Maka untuk teman-teman yang di luar sana yang memiliki hambatan, apapun itu masalahnya, baik itu secara biologis, psikologis, kalau memang teman-teman merasa bahwa saat ini aku sepertinya belum siap, aku sepertinya belum bisa, atau aku relate banget dengan konten ini, maka teman-teman pertama cobalah catat apa yang saya sampaikan, apa yang gue sampaikan, apa yang Andre tadi juga tanyakan untuk jadi bahan refleksi. Itu pertama. Kedua, seek help. Jangan malu untuk bertanya. Karena gini, hal-hal yang tabu kadang membuat kita malu untuk bertanya. Malu bertanya membuat kita semakin bingung. Kita semakin bingung, kita tersesat. Maka kalau saat ini teman-teman tersesat, ya bukan berarti kan tersesat selamanya. Masih ada jalan yang bisa teman-teman buat. Mungkin bukan jalannya mungkin nggak terbuka saat ini, tapi mungkin dibuat. Jalannya, pintunya dibuat, way-nya dibuat, dan banyak hal yang mungkin bisa diciptakan sampai jalan itu ada gitu loh. Ya nggak sih? Kayak kalau jalan kita tunggu aja ya, kita akan stuck dan diam di situ. Mungkin kita yang harus bikin jalannya. Mungkin kita yang harus ciptain jalannya. Sama, kalau ada masalah kita ciptakan jalan keluarnya sendiri. Dan itu pelan-pelan. Karena prosesnya panjang. Gitu. Paling itu dari gua. Mantap. Oke. Plug sedikit ya, nama gue Andre dari Bicarakan, Here with Edo, dari Bicarakan juga, psikolog non psikolog. Kalau kamu ya basically semua yang tadi Edo bilang, tapi nggak cuma dari seks doang ya, semualah masalah hidup masalah banyak kan. Boleh banget untuk diajak ngobrol sama orang yang paham sama psikolog. Cara yang mudah banget, kunjungi kami di website www.bicarakan.id. That's www.bicarakan.id untuk jadwalin sesi konsultasi, baik itu online maupun tatap muka dengan psikolog Edo ataupun yang lainnya.
Thank you banget untuk perhatianmu. Udah mau dengerin podcast ini. Dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.